Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, ini pertemuan yang keempat, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang apa itu musnad, muttasil, musalsal, aziz dan masyhur. Ya, kemarin kita telah jelaskan ya, sampai pada pembahasan masyhur kita sebutkan bahwa ada masyhur ghairul istilahi. Ya, masyhur baina ahli hadis khassah, masyhur baina ahli hadis wal ulama wal awam dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang al-mu'an'an. Al-mu'an'an ya, ini adalah hadis yang dibawakan atau di dalam sanadnya ya rawinya menggunakan lafadz an, dari, ya. Jadi dia tidak menyebutkan secara sharih dengan kata haddatsana atau dengan sami'tu, tapi dengan an, dari si fulan. Maka kalau seorang rawi menyampaikan riwayatnya dengan an dan dia tidaklah dikenal sebagai rawi yang mudallis, maka tidak menjadi masalah. Ya. Dia menjadi masalah ketika dia adalah seorang mudallis. Seorang mudallis kemudian menyampaikan hadis dengan an. Mudallis itu seorang rawi yang menyembunyikan aib dalam periwayatannya. Ya, menyembunyikan aib dalam periwayatannya. Aslinya dia tidak mendengar langsung dari rawi tersebut, tapi dia kesankan seolah dia mendengar langsung dari ya rawi tersebut. Ya, jadi kalau mu'an'an ini asalnya netral, dia netral. Ya, tidak masuk kepada pembahasan hadis yang lemah dan tidak juga masuk dalam pembahasan hadis yang dhaif. Hanya saja ya kalau yang meriwayatkan hadis dengan mu'an'an ini adalah seorang mudallis, maka ya riwayatnya tertolak. Riwayatnya ditolak. Baik. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Jadi dalam bait syair ini ada dua jenis hadis yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, mu'an'anun. Ya, mu'an'an itu seperti dari Sa'id dari Karam. Ya, jadi ini mu'an'an ya. Jadi penyampaian riwayat dengan lafadz an, dari Sa'id an Karam. Qala wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam.
Kemudian mubham, ya ini ada seorang rawi yang tidak disebut namanya di dalam periwayatan. Ya, ini mubham. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Baik. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya apa yang disampaikan oleh beliau ini ya mu'an'an. Beliau hanya ingin menjelaskan mu'an'an. Ya, mu'an'an ya ini riwayat yang disampaikan dengan lafaz an, netral ya. Nah, tapi di sini ternyata bait ini dikoreksi oleh Syekh Abdul Sattar Abu Ghuddah. Kata Syekh Ali Hasan di sini qultu istadraka Syekh Abdul Sattar ala nazim hadza aidan. Syekh Abdul Sattar ya mengoreksi Al-Imam Al-Baiquni pada bait nazam ini. Beliau mengatakan mu'an'anul mudallisina an karam. Ya, riwayat mu'an'an mudallis, para mudallis dari karam. Ya, nah ini beliau mengisyaratkan pada pembahasan an-anahnya seorang mudallis. Jadi seorang mudallis menyampaikan hadis dengan an. Nah, ini baru menjadi masalah. Kalau dia tidak bukan seorang mudallis, maka tidak ada masalah dengan penyampaian riwayat dengan lafaz an. Ya, jadi ya dua-duanya benar sih sebenarnya. Syekh Al-Imam Al-Baiquni ya beliau mungkin ya ingin menjelaskan bahwa yang namanya mu'an'an itu riwayat dengan an saja. Tapi Syekh Abdul Sattar Abu Ghuddah mungkin berpendapat kalau gitu nggak ada kurang faedahnya. Ngapain? Kita orang juga udah tahu bahwa kalau pakai an itu namanya mu'an'an. Ya, tapi yang perlu ditekankan di sini adalah mu'an'annya mudallis. Nah, ini baru jadi masalah. Kalau mu'an'annya mudallis baru jadi masalah. Kalau mu'an'an saja nggak jadi masalah. Ya. Tapi Allah Ta'ala kalau saya lihat sepertinya Al-Imam Baiquni ini memang tidak ingin menjelaskan tentang mudallis. Karena nanti ada bagiannya sendiri. Tadlis itu ada nanti. Ya, di bait syair yang ke-18. Wa ma'ata mudallasan atau mudallisan nau'ani. Nah, ini baru dibahas tentang mudallis. Baik, al-muhim ya, di sini dikoreksi oleh beliau mu'an'anul mudallisina an karam wa mubhabun ma fihi rawin lam yusam. Adapun lafaz mubhamnya enggak diubah sama beliau. Bait syair tentang mubhamnya enggak diubah tidak dikoreksi sama Syekh Abdul Sattar. Baik. Jadi intinya mu'an'an ini adalah riwayat dengan menggunakan lafaz an. Kalau dia diucapkan oleh seorang mudallis, maka muncul masalah. Ya, muncul masalah. Kalau yang meriwayatkan dengan an mudallis, sebagian ulama tidak menerima periwayatannya. Karena ada kemungkinan ya dia menyembunyikan sebuah aib dalam periwayatannya tersebut. Qala waqad alhaqa ba'du ahli ilm ya al-mu'annan wa huwa an yaqula haddatsana fulan anna fulan qala. Sebagian ulama mengikut sertakan mu'annan. Ya, mengikut sertakan mu'annan. Jadi mu'annan dengan mu'an'an ini sama kata sebagian para ulama. Ya, kalau mu'an'an itu riwayat dengan menggunakan an. Kalau mu'annan ya ini seorang rawi mengatakan haddatsana fulan anna fulan menggunakan lafaz anna fulan. Baik, ini perbedaan mu'an'an dengan mu'annan, tapi sama saja. Mau pakai mu'an'an atau mu'annan sama saja, ya. Dia bermasalah ketika yang mengucapkannya adalah seorang rawi yang mudallis. Kalau rawinya bukan mudallis, maka tidak menjadi permasalahan. Baik. Kemudian kata beliau, ya. Jadi kata beliau wa huwa an yaqula, kata beliau qad alhaqa ba'du ahlul ilm al-mu'annan wa huwa an yaqula haddatsana fulan anna fulanan qala bil mu'annan. Sebagian ulama yang mengikut sertakan pembahasan mu'annan dengan mu'an'an. Fa huwa akhidun hukmahu sawa'an bisawa. Kata mereka hukum mu'annan sama dengan hukum mu'an'an. Sama persis dengan hukum mu'an'an. Mu'an'annya sendiri kata beliau, al-mu'an'anu huwal haditsul ladzi yaqulu fihi rawin wahidun
min ruwatihi au akthar an fulan. Mu'an'an, kata beliau, adalah hadis yang uh, di dalam sanadnya ada seorang rawi, ya, atau lebih dari rawi-rawi hadis tersebut mengatakan an fulan. Ya, jadi dia mengatakan an fulan. Wa dzakara Nadim misalan sari'an faqala an karam. Dan di sini Nadim menyebutkan contoh, ya, contoh dengan sederhana, contoh yang sederhana dengan mengatakan an karam. Baik, kemudian kata beliau fa in kana rawi mudallisan wa lam yusarrih bit tahdits aw isma' fal haditsu mardud. Nah, ini muncul masalahnya. Ya. Tadi kita sudah katakan sebenarnya mu'an'an atau mu'annan ini netral dia. Dia muncul masalah ketika ada seorang rawi yang mudallis, lalu dia tidak secara sharih, tidak secara jelas, ya, dia mengatakan atau dia mengungkapkan dengan tahdits, haddatsana. Dia tidak mengucapkan haddatsana awis sama, atau dia tidak mengatakan sami'tu. Ada seorang mudallis, rawi yang mudallis, kemudian dia mengatakan, dia tidak menyampaikan hadisnya dengan lafaz haddatsani atau dengan lafaz sami'tu. Ini baru muncul sebuah masalah. Ya, kalau dia semua rawinya nggak ada yang mudallis, nggak jadi masalah. Tapi dia muncul masalah ketika rawinya itu menjadi salah satu rawinya itu adalah seorang mudallis. Fal haditsu mardud, maka hadisnya tertolak. Hadisnya tertolak. Kalau yang menyampaikan an tadi adalah seorang rawi yang mudallis, maka hadisnya tertolak. Wa in kana thiqatan sabtan lam yuhad alaihi tadlis fahuwa maqbul. Kalau yang mengucapkan an tadi, walaupun dia tidak menyampaikan hadisnya dengan lafaz haddatsani atau sami'tu, namun dia adalah seorang rawi yang thiqah sabat, lam yuhad alaihi tadlis, ya, dan dia tidak dikenal melakukan tahdits, fahuwa maqbul, maka riwayatnya diterima. Jadi riwayat an-anahnya rawi yang bukan mudallis diterima. Ya, jadi dia mulai menjadi masalah ketika yang melakukan an-anah tadi seorang rawi yang mudallis. Ya. Au idza jaa bisama' tasrihun minar riwayatin ukhra lil hadits, ya, lil hadits nafsihi. Kemudian kalau dia misalnya rawi yang mudallis tadi menyampaikan hadisnya dengan an-anah pada sebuah riwayat, tapi pada riwayat yang lain, ya, dia dengan jelas mengucapkan haddatsani atau sami'tu, maka riwayat yang ada an-anahnya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena diterangkan oleh riwayat yang lain. Jadi an-anah itu menjadi masalah ketika seorang rawi yang mudallis meriwayatkan dengan an-anah, kemudian tidak ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa dia mendengar langsung. Ya, kalau ada riwayat lain yang dia menunjukkan bahwa dia mendengar langsung, misalnya dalam satu riwayat dia menggunakan lafaz an, ya, an fulan, tapi di riwayat yang lain dia mengatakan sami'tu fulan yaqul kada wa kada, ya, maka an-anahnya teranggap tadi. Kenapa? Karena ada riwayat yang lain. Di riwayat yang lain dia menyebutkan dengan jelas bahwa dia mendengar hadisnya, bukan hanya sekedar menggunakan lafaz an. Baik. Wa tadlisu huwa ikhfaul aib. Yang namanya tadlis itu adalah menyembunyikan aib. Nanti insyaallah ada pembahasan yang lebih detail tentang masalah at-tadlis. Cuma ini saya ingin berikan contoh. Lupa ngasih ke santri ya di Facebook. Ini ada hadis mu'an'an yang sahih dan hadis mu'an'an yang dhaif. Ini insyaallah saya kirimkan ke Mas Hashim, nanti tolong dibagikan di grup ya. Ada mu'an'an yang sahih dan mu'an'an yang dhaif. Ya, berkata Imam Muslim dalam sahihnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz yakni ad-Darawardi anil Ala an abihi an Abi Hurairah. Anil Ala an abihi an Abi Hurairah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, di sini Imam Muslim menyampaikan, ya, menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id
Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abdul Aziz, yakni Abdul Aziz Darawardi. Qala anil ala an abihi an Abi Hurairah. Lihat, riwayatnya disampaikan dengan anil ala an abihi an Abi Hurairah. Maka di sini nggak jadi masalah. Kenapa? Karena rawi-rawi yang disebutkan dalam sanadnya tidak ada seorang pun yang mudallis. Yang menggunakan lafaz an di sini, ya, mulai dari Abdul Aziz Ad-Darawardi, kemudian dari Al-Ala, kemudian dari bapaknya, tidak ada yang mudallis. Sehingga an-anahnya tidak dipermasalahkan. Berbeda dengan contoh yang kedua, ya, dalam Sunan Abu Dawud disebutkan, ya, Imam Abu Dawud meriwayatkan qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq an Nafi' an Ibni Umar. Ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam labbada ra'sahu bil asal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membasahi rambutnya dengan madu. Ya. Nah, di sini ada satu masalah. Muhammad bin Ishaq dikenal sebagai rawi mudallis. Dan dalam hadis ini beliau menyampaikan hadisnya dengan lafaz an. Haddatsana Muhammad bin Ishaq qala an Nafi'. An Nafi', dia mengatakan an Nafi'. Nah, ini baru muncul satu permasalahan. Kenapa? Karena ada seorang mudallis yang menyampaikan an-anah. Ada an-anahnya mudallis. Kalau yang pertama tadi riwayat Muslim, ya, tidak menjadi permasalahan. Kenapa? Karena rawi-rawinya tidak ada yang mudallis. Maka rawi yang meriwayatkan dengan an-anah atau riwayat dengan an-anah ini menjadi masalah ketika yang meriwayatkan dengan an-anah adalah seorang rawi yang mudallis. Baik. Qala faidatun, faidah kata beliau. Ishtaratal Imamul Bukhari wa Syekhuhu Ibnul Madini wa ba'du a'immatil hadis thubuta mulaqatur rawi amman rawahu anhu bil an'anah. Al-Imam Al-Bukhari dan guru beliau Al-Imam Ibnul Madini, yakni Ali Ibnul Madini, dan sebagian para ulama, para imam-imam hadis, mereka mempersyaratkan, ya, bahwa mempersyaratkan sang rawi harus benar-benar bertemu dengan rawi yang dia ambil riwayatnya dengan an-anah. Ini syaratnya Sahih Al-Bukhari, ya. Thubutul liqa. Thubutul liqa itu artinya memang harus dipastikan betul. Rawi yang mengambil hadis, yang menyampaikan hadis dari gurunya dengan lafaz an-anah memang harus benar-benar bertemu, harus dipastikan. Amma mu'azzamul a'immah wabil akhas al-imam Muslim faqad iktafau bi thubuti kaunihima fi asrin wahid. Adapun mayoritas para imam, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Adapun mayoritas para imam, terlebih khusus Imam Muslim, maka mereka mencukupkan dengan thubutu kaunihima fi asrin wahid. Dengan, ya, dipastikan mereka berdua berada pada satu masa. Ini perbedaan antara Al-Bukhari dan Muslim. Kalau Al-Bukhari, seorang rawi itu harus dipastikan dia benar-benar bertemu dengan gurunya. Kalau Al-Imam Muslim mencukupkan, kalau lihat satu zaman, ya sudah, insya Allah ketemu. Ya, kalau Al-Imam Al-Bukhari harus benar-benar dipastikan si fulan ini ketemu dengan gurunya, dengan orang yang menjadi sumber dia mengambil hadis, itu benar-benar ketemu. Ya, para ulama nyebutnya apa? Thubutul liqa. Thubut al-liqa. Jadi benar-benar dia bertemu. Ya. Adapun Al-Imam Muslim, ya, cukup mereka berada fi asrin wahid, ya, satu masa. Ma'imkaniyatil liqa, disertai dengan, ya, kemungkinan mereka bisa bertemu. Ya, jadi mereka satu masa dan mungkin bisa bertemu. Ada kemungkinan mereka bisa bertemu. Ini sudah cukup. Ya.
Wa illam yathbut fi khabarin qat annahuma ijtama'a au tasyafaha. Walaupun menurut Imam Muslim, walaupun tidak dipastikan atau tidak didapatkan khabar yang memastikan bahwa keduanya pernah berkumpul atau saling berbicara. Ya. Jadi kalau Imam Muslim, yang penting dia antara rawi ini semasa dan ada kemungkinannya mereka bisa bertemu. Cukup kata Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari nggak cukup satu masa, harus benar-benar dipastikan mereka saling bertemu. Makanya kalau kita lihat ya, para ulama mengatakan dari sisi kesahihan, Sahih Bukhari itu ya, lebih sahih daripada Sahih Muslim. Kenapa? Karena syaratnya lebih ketat. Kalau Al-Imam Muslim ya hanya mempersyaratkan imkanul liqa, imkan al-liqa. Jadi rawi-rawinya dikemungkinkan bertemu. Kalau Imam Bukhari thubutul liqa, ya dipastikan bahwa mereka memang pernah bertemu. Ya. Kemudian al-Imam Muslim naqala ittifaq ala dzalikal Imam Muslim nafsuhu kama fi muqaddimati sahihi. Ya. Dan al-Imam Muslim menukilkan kesepakatan ya bahwa cukup imkanul liqa saja, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam muqaddimah sahihnya. Ya, kalau baca Sahih Muslim itu di awalnya itu ada muqaddimah ya yang diberikan oleh Imam Muslim tentang bagaimana metode beliau dalam mensahihkan hadis. Hanya saja sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Ali Al-Madini, mereka tidak mencukupkan diri dengan imkanul liqa. Harus apa? Thubutul liqa. Kemudian kata beliau di halaman selanjutnya, qala wa amsilatul mu'an'an min ghairi tadlis katsirun jiddan fi kutubis sunnah wa hiya maqbulatun bi syartis sabiq. Adapun contoh mu'an'an yang tidak memiliki tadlis ini banyak sekali dalam kitab-kitab as-sunnah, dan ya hadisnya diterima dengan syarat yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ya, jadi rawinya adlun dhabitun an mithlihi, kemudian sanadnya bersambung, tidak syad, tidak mu'al. Ya. Maka diterima. Wa amma amthilatu mu'an'an al-mudallisin fasatati insyaallah. Ya, adapun amthilah contoh-contoh mu'an'annya yang dilakukan oleh mudallis maka akan datang insyaallah. Ya. Dilihat di halaman 44 sampai 48. Tapi wallahualam cetakan saya di halaman 34 sampai halaman 38. Ya. Farajiha, maka silakan Anda merujuk pembahasan tersebut atau halaman tersebut. Ya. Jadi nanti insyaallah ada. Makanya saya lebih cenderung tidak perlu diubah bait syairnya, karena memang sepertinya Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah hanya ingin menjelaskan ada yang namanya mu'an'an. Ini periwayatan yang menggunakan lafaz an-anah. Kenapa? Karena beliau akan jelaskan tentang mudallis. Ya, kapan? Nanti setelah ini ada penjelasannya tentang mudallis atau mudallas. Ya, hadisnya hadis mudallas. Kata beliau kemudian, qala al-mudallis bi kasril lam al-musyaddadah huwa rawi idza haddatsa yudallisu fi tahdithihi bi naw'in min anwa'it tadlis allati sawfa tamurru ma'ana insyaallah. Nah kan? Buktinya apa? Dijelaskan nanti ya. Makanya beliau enggak jelaskan dan enggak berbicara tentang tadlis ya. Nanti ada saatnya. Kata beliau al-mudallis dengan dikasrahkan lamnya dan ditasydid mudallis, ini seorang rawi yang apabila dia menyampaikan hadis dia melakukan tadlis, menyembunyikan aib fi tahdithihi, dalam menyampaikan hadisnya. Ketika dia menyampaikan hadis dia menyembunyikan aib. Binau'in min anwa'it tadlis, ya, melalui salah satu metode dari metode-metode tadlis. Ada beberapa macam metode tadlis.
Ya, misalnya dia menyembunyikan seorang rawi yang memperantarai dia, ya, dengan gurunya tadi, dia sembunyikan, atau dia mensifati gurunya dengan sifat yang tidak dikenal oleh publik, ya, dan masih banyak lagi, dan ada beberapa lagi metode tadlis. Baik, ya, al-muhim di sini yang kita inginkan adalah kita tahu bahwa di sana ada mu'an'an, ada hadis yang namanya mu'an'an, ya, yang diriwayatkan dengan lafaz an, dan diikut sertakan dengan mu'an'an, mu'annan, yakni rawi menyampaikan hadis dengan lafaz anna, ya. Kemudian juga mu'an'an atau mu'annan tidak menjadi suatu permasalahan, melainkan ketika yang melakukannya adalah seorang mudallis. Kalau bukan rawi yang mudallis, maka tidak menjadi permasalahan. Nah, ini inti dari pembahasan tentang mu'an'an. Kita kembali ke bait syairnya. Qala wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan yang namanya mubham adalah, ya, yang di dalamnya ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya siapa. Ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya siapa. Baik. Qala al-mubhamu huwa man lam yattadih ismuhu, ya, man lam yattadih ismuhu fi matni awil isnad. Al-mubham adalah seseorang yang tidak jelas namanya siapa, baik itu terdapat di dalam matan atau terdapat dalam sanad, minar ruwah, dari rawi-rawi, au mimman lahum ilaqatun birriwayah, atau, ya, orang yang memiliki keterkaitan dengan riwayat. Dia bukan perawinya, tapi apa? Di dalam matan disebutkan. Ya, misalnya ada orang datang kepada Nabi kemudian bertanya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya, datang seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Nggak tahu siapa orang yang bertanya ini, ya. Jadi dia bukan berada dalam sanad, tidak berada dalam sanad, tapi dia berada dalam matannya, ya. Ini namanya mubham, ya. Atau dalam rawi, terdapat dalam sanad. Misalnya ada seseorang ulama mengatakan haddatsani thiqah, ya, telah mengkhabarkan atau menceritakan kepada kami seorang rawi yang thiqah, nggak disebutkan siapa namanya. Ini juga mubham, ya, mubham. Kalau dia ada pada sanad dan tidak diketahui siapa dia, bahwa hadisnya dhaif. Kenapa? Karena kita nggak bisa menilai siapa si mubham ini, siapa yang nggak disebutin namanya ini, entah dia rawi yang thiqah atau tidak. Karena bisa jadi menurut seorang ulama dia thiqah, tapi ternyata setelah diteliti dia bukan rawi yang thiqah. Baik, sekarang amsilatun, contoh, ya, mubhamul matni, ya, mubhamul matni, contoh mubham di dalam matan. Hadithu Ibni Abbasin anna rajulan qala ya Rasulullah al-hajju kulla am. Ya, dari hadisnya Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki, dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah haji itu wajib dilaksanakan setiap tahunnya? Fahuna ubhima, ya, atau ubham ar-rajulu, ya. Maka di sini dimubhamkan seorang laki-laki, anna rajulan, datang seorang laki-laki, lakinnahu urifa bi riwayatin ukhra wa huwa al-Aqra bin Habis. Namun ketahuan dari riwayat yang lain bahwa sosok laki-laki ini adalah Al-Aqra bin Habis. Ya, saya dalam riwayat di atas kelihatan, ya, atau tidak tampak siapa dia. Anna rajulan, disebutkan ada seorang laki-laki, bas,
nggak disebutkan siapa namanya. Maka ini adalah riwayat yang mubham. Dan terkadang riwayat yang mubham ini menjadi jelas ketika kita menggabungkannya dengan riwayat yang lain, ketahuan dari riwayat yang lain. Dari riwayat yang lain ketahuan bahwa dia adalah ya Al-Aqra bin Habis. Contoh mubham pada sanad. Qala mubhamus sanad hadithu Rafi' bin Khadij an ammihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam an nahi anil mukhabarah. Ya, hadis yang mubham sanadnya, yang terdapat mubham pada sanadnya adalah hadis Rafi' bin Khadij dari paman beliau, ya, tentang larangan al-mukhabarah. Al-mukhabarah ini adalah sistem bagi hasil dalam pertanian. Ya, ada dua jenis ya sistem bagi hasil dalam pertanian. Yang pertama muzara'ah. Ya, muzara'ah itu bagi hasil. Ada orang yang punya lahan, kemudian dia bagi hasil dengan orang lain yang mengerjakannya. Imbalannya adalah bagi hasil dari hasil pertanian tersebut, tapi biaya pengerjaannya itu ditanggung oleh si pemilik tanah. Ya, jadi dia yang nanggung, pemilik tanah yang nanggung biaya pengerjaan. Ya, pupuknya, alat-alatnya, segala macam itu ditanggung oleh pemilik tanah. Ini muzara'ah, boleh. Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah mukhabarah. Ya, mahiyal mukhabarah, yang ini sama, ya, dia bagi hasil juga, cuma biaya pengerjaan itu ditanggung sama yang mengerjakan lahan. Ya, ini al-mukhabarah. Tapi fokus kita bukan di situ, itu masalah fikih. Fahuna ya ubhama ya Ammu Rafi' bin Khadij. Di sini ya dimubhamkan pamannya Rafi' bin Khadij. Ma'a anna riwayata anhu. Ya, padahal riwayatnya berasal dari dia. Enggak disebutkan siapa pamannya. Maka perlu diteliti siapa pamannya. Ya, ternyata pamannya adalah siapa? Kata beliau lakin urifa min riwayatin ukhra anna ismahu Zuhair bin Rafi'. Ya, dari riwayat yang lain diketahui bahwa dalam sanadnya ini pamannya si Rafi' bin Khadij namanya adalah Zuhair bin Rafi'. Zuhair bin Rafi'. Ini mubham dalam sanad. Ya. Kalau contoh yang pertama tadi mubham dalam matan. Kalau mubham dalam sanad, walaupun kita pada akhirnya tidak mengetahui siapa namanya itu, ya ini tidak memudaratkan ya. Tidak memudaratkan. Kalau mubhamnya itu terdapat pada matan, walaupun kita nggak bisa mengungkap siapa si fulan tadi, siapa yang bertanya kepada Nabi SAW, maka ini tidak memudaratkan. Ya. Datang seorang badui, siapa nama badui yang kencing di masjid, tahu nggak antum? Hah? Ada badui kencing di masjid, kemudian para sahabat ingin mencegahnya, Nabi menahan, biarkan dia sampai selesai. Kemudian baru disiram, baru dinasihati oleh Nabi SAW. Siapa nama baduinya? Ya, kalau kita nggak tahu memudaratkan nggak? Nggak memudaratkan. Ya. Tahu antum pengen ngasih nama anak antum dengan nama badui yang kencing di masjid? Ya, kan tidak memudaratkan. Nah, berbeda dengan mubham pada sanad. Kalau mubhamnya terdapat pada sanad, ya kita nggak bisa ngecek siapa rawinya, ya bagaimana biografinya, ya bagaimana penilaian para ulama terhadap rawi tersebut. Ya sekedar mengucapkan ya qala akhbarani thiqah, ya seorang rawi yang thiqah telah mengkhabarkan kepadaku, ini nggak cukup, ya karena jarh ta'dil itu harus dilihat dari beberapa orang, ya jangan kemudian dari satu orang saja thiqah kemudian selesai. Tidak. Baik, ini pembahasan yang berkenaan dengan mubham. Baik, masih ada waktu banyak, kita lanjutkan sekarang ke pembahasan selanjutnya. Ya. Qala wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzaka alladhi qad nazala. Ya. Dan setiap yang sedikit rawinya, maka dia disebut sebagai sanad yang ali. Sanad yang ali.
Wadidduhu dzakal ladzi qad nazala, dan lawannya adalah yang disebut dengan sanad nazil. Ya, sanad nazil. Nah, di sini beliau ingin berbicara tentang sanad. Sanad itu ya, kalau ada dua sanad dibandingkan, ya, satu riwayat kan terkadang sampai kepada seorang ulama hadis dengan dua sanad. Maka apabila ya, ini hadisnya sama, cuma jalannya berbeda. Maka apabila ada perbedaan jumlah rawi antara ulama tersebut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit, maka yang lebih sedikit itu disebut sanad Ali. Sanad Ali. Yang lebih banyak rawinya disebut sebagai sanad nazil. Ya. Baik, kita baca dulu penjelasan beliau. Nanti saya kasih contoh, jangan khawatir. Qala hadithu alil isnad. Hadis yang sanadnya Ali. Apa maksud dari hadis yang sanadnya Ali? Walladzi qala adadu ruwatihi binisbati ila sanadin akhar yaridu bihi dzalikal hadis bi adadin aktsar. Ya, hadis dengan sanad yang Ali yaitu hadis yang sedikit jumlah rawinya apabila dibandingkan dengan sanad yang lain, ya, yang mendatangkan hadis tersebut dengan rawi yang lebih banyak jumlahnya. Intinya, ya, ini harus ada pembanding, harus ada minimal dua yang dibandingkan. Nah, nanti yang jumlah rawinya sedikit, ini namanya sanad Ali. Yang rawinya lebih banyak, ini namanya sanad nazil. Ya. Fayaqrubu rijalu sanadihi minar Rasul sallallahu alaihi wasallam au min imamin min a'immatil hadits au ghairihi. Maka sanad Ali tadi, ya, rawi-rawinya dekat sanadnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semakin bagus. Atau semakin dekat dengan imam-imam yang meriwayatkan hadis. Contohnya misalnya di zaman kita sekarang, ya, ada ya, sampai sekarang ada, ya, sebagian ulama yang memiliki sanad sampai Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Misalnya ada dua syekh. Ya, yang satu syekhnya di Mekah, yang satu syekhnya di India, misalnya. Satunya di Mekah, satunya di India. Syekh yang di Mekah, ya, antara beliau dengan Al-Imam Al-Bukhari ada sekitar 25 orang rawi. Misalnya ini, ya, 25 orang rawi. Kemudian syekh yang di India, ternyata antara dia dengan Imam Bukhari, ya, ada sekitar 20. Maka yang di India ini memiliki sanad yang Ali apabila dibandingkan dengan syekh yang ada di Makkah. Ini contoh saja. Ya. Jadi sanad yang Ali dan nazil ini bisa terkait dengan jarak antara sang rawi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jarak sang rawi dengan para imam. Seperti tadi, ya, yang di Makkah 25 orang antara dia dengan Al-Bukhari, yang di India, ya, 20 orang antara dia dengan Al-Imam Bukhari. Yang di Makkah tadi 25. Maka yang di India ini lebih Ali, sanadnya Ali. Adapun yang di Makkah sanadnya nazil. Ya, qala haditsu nazilil isnad huwa aksu ma dzakarna anil hadits alil isnad. Adapun hadis yang nazil isnadnya, maka dia merupakan lawan dari apa yang kita sebutkan pada definisi hadis yang ali sanadnya. Baik, ini dengan contoh insyaallah jelas. Nah, dalam Sahih Muslim ada satu riwayat, ya, riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraannya, ya, kemanapun kendaraannya itu menghadap. Jadi beliau sholat di atas ontanya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sunnah di atas, nggak ada di situ, ya. Ini saya ambil dari kitab yang lain.
Antum bisa lihat nanti ya di Facebook atau nanti saya sampaikan. Jadi dalam Sahih Muslim ada riwayat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di atas kendaraannya, di atas ontanya, kemudian beliau membiarkan onta tersebut menghadap kemanapun yang diinginkan. Artinya nggak selalu menghadap kiblat. Sholat sunnah ya. Nah, Imam Muslim ya di dalam Sahihnya ya beliau memiliki beberapa riwayat, beberapa jalur tentang riwayat ini. Beliau memiliki beberapa jalur periwayatan ya tentang hadis ini. Yang pertama, ya, beliau mengatakan haddatsana Yahya bin Yahya. Qala qara'tu ala Malik an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar. Annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsuma tawajjahat bihi. Kata Imam Muslim menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya. Catat, yang pertama Yahya bin Yahya. Qala qara'tu ala Malik. Beliau mengatakan, aku membacakan hadis kepada Imam Malik. Jadi beliau mendapatkan hadisnya secara qiraah. Catat, yang kedua Malik. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Yang ketiga Abdullah bin Dinar. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ya, baru Ibnu Umar menceritakan tentang Rasulullah. Ya, baina Muslim wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kam arba. Ya, ada 4. Yahya bin Yahya, Malik, kemudian Abdullah bin Dinar, kemudian Abdullah bin Umar. Antara Imam Muslim dengan Rasulullah ada 4 rawi. Kemudian dalam sanad yang lain, ya, beliau punya sanad yang lain juga. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Ya, catat yang pertama Muhammad bin Abdullah bin Numair. Qala haddatsana Abi. Beliau mengatakan, ya, memberikan hadis kepadaku bapakku. Berarti Abdullah bin Numair. Yang kedua Abdullah bin Numair. Qala haddatsana Ubaidullah. Ya. Yang ketiga Ubaidullah. Qala An-Nafi'. Kemudian yang keempat An-Nafi'. Dari Nafi' An Ibni Umar. Dari Ibnu Umar. Berarti ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5. Hadisnya sama. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ya subhatahu haitsuma tawajjahat bihi naqatuhu. Ya, hadisnya sama. Hanya saja di sanad yang kedua ini ada 5 orang rawi yang memperantarai antara Imam Muslim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang pertama itu namanya sanadnya Ali. Ya, lebih tinggi. Kenapa? Karena jarak antara Imam Muslim dengan Nabi cuma 4. Adapun ya sanadnya yang kedua, ya, ini namanya sanad nazil kalau dibandingkan dengan sanad yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama itu 4 orang perantaranya, yang kedua ini 5 orang. Soal sekarang, soal. Misalnya ada riwayat yang antara Imam Muslim dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat yang sama, ya, itu 6 orang. Maka sanad yang kedua, ya, kalau dibandingkan dengan sanad yang ketiga, dia menjadi sanad yang ali. Jadi relatif dia, bukan satu hal yang mutlak, satu hal yang konsisten, tidak. Ya, kalau dia ali, ya dia bisa jadi ali, tapi kalau dibandingkan dengan riwayat yang lebih tinggi, berubah dia jadi nazil. Ya, bisa jadi dia nazil, tapi kalau dibandingkan dengan riwayat yang lebih banyak lagi jumlah rawinya, maka dia menjadi ali, sifatnya relatif. Nah, ini dia contoh sanad ali dan nazil. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, ya, selesai ya dari nazil dan ali. Sekarang masuk ke dalam pembahasan hadis mauquf. Qala wa ma adhaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahwa mauqufun zukin.
apa yang engkau sandarkan kepada para sahabat, baik itu berupa ucapan dan perbuatan, maka disebut sebagai hadis mauquf sebagaimana yang telah diketahui. Ya, sebagaimana yang disebut apa yang telah diketahui oleh para ulama. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis mauquf. Jadi kalau hadis itu dilihat dari sisi kepada siapa dia disandarkan, dia terbagi menjadi 4. Barakallahu fikum. Ya, hadis kalau menurut kepada siapa dia disandarkan, ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, hadis qudsi. Yang pertama, hadis qudsi. Ya, kapan sebuah hadis disebut sebagai hadis qudsi? Kalau dia disandarkan kepada Allah. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan dia haram antara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Nah, ini hadis qudsi. Kalau dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi. Kemudian kalau dia disandarkan kepada Rasulullah, maka dia disebut sebagai hadis marfu'. Hadis marfu'. Kita nggak bicara tentang sahih atau tidaknya ya. Kita hanya berbicara tentang kepada siapa hadis tersebut disandarkan. Karena hadis qudsi ada yang dhaif. Hadis marfu' juga ada yang dhaif. Kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut sebagai hadis qudsi. Kalau dia disandarkan kepada Nabi, disebut sebagai hadis marfu'. Kalau dia disandarkan kepada para sahabat, namanya mauquf. Nah, ini yang sedang kita bahas. Ini yang ketiga, kalau dia disandarkan kepada sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, wa ridwanullah alaihim ajmain, ya, dia disebut sebagai hadis mauquf. Kemudian yang keempat, dia disebut maqtu bila disandarkan kepada tabi'i atau yang selainnya. Nah, ini sudah kita bahas ya. Maqtu kalau disandarkan kepada tabi'i dan yang setelahnya. Jadi qudsi kalau disandarkan kepada Allah, marfu kalau disandarkan kepada Rasulullah, mauquf kalau disandarkan kepada sahabat, maqtu kalau disandarkan kepada tabi'i. Baik. Qala as-sahabi, kemudian beliau jelaskan. Ya, kita kembali kepada matannya. As-sahabi, kata beliau, man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal di atas keislamannya. Ini definisi sahabi. Sebagian ulama menambahkan walau takhallalat ar-riddah. Ya, alal asoh. Menurut pendapat yang lebih kuat, walaupun dia diseling-selingi dengan kemurtadan. Ya, jadi misalnya dia pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian dia murtad, lalu dia masuk Islam lagi. Ya, ini sahabat atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwa hilang persahabatannya. Sebagian lagi mengatakan bahwa tetap dia dianggap sebagai sahabat Nabi SAW. Ini pendapat yang lebih kuat. Jadi definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Kenapa disebut bertemu? Kenapa tidak disebut barang siapa yang melihat Nabi? Ya, karena ada diantara para sahabat yang buta, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, buta. Kalau disebut man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak masuk beliau sebagai sahabat karena beliau buta. Maka lafadznya lebih umum, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat ar-riddah. Walau takhallalathu ar-riddah, walaupun dia diseling-selingi dengan kemurtadan. Qala al-mauquf huwa ma warada 'anis sahabah
Al-mauquf adalah apa yang warid dari para sahabat. Ridwanullah alaihim. Semoga Allah meridhoi mereka. Min aqwalihim wa af'alihim wa takriratihim. Ya, baik itu berupa ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan ya sikap diamnya mereka, pembenaran mereka terhadap satu peristiwa. Takrirat artinya diamnya mereka, tidak mengingkari, ya, tidak mengingkari apa yang terjadi di hadapan mereka. Fayuqafu alaihim wala yatajawazu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala yutajawazu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat tersebut berhenti kepada mereka. Nah, ini kenapa dia disebut sebagai mauquf. Mauquf itu artinya berhenti, ngandek. Ya, berhenti kepada para sahabat, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala amthilatun, sekarang contohnya. Baik. Al-mauquf al-qawli, mauquf yang berupa ucapan. Qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nas bima ya'rifun, aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, berbicaralah di hadapan manusia dengan apa yang bisa dijangkau oleh akal-akal mereka. Ya, berbicaralah di hadapan manusia dengan apa yang bisa dijangkau dengan akal-akal mereka. Bima ya'rifun, yang mereka kenali, artinya yang bisa dijangkau oleh pemikiran mereka. Makanya kalau dakwah ke tengah-tengah masyarakat ini, gunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami. Ya, jangan dengan bahasa-bahasa yang jelimet. Merupakan sebuah kekeliruan kalau kita berdakwah ya di tengah-tengah manusia yang mungkin pemahamannya itu terbatas, kemudian kita menggunakan istilah-istilah yang jelimet, ya, yang simple, yang bisa dipahami. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, bukan karena mereka menolak kebenaran, tapi karena ya yang disampaikan itu tidak dapat mereka pahami. Ini mauquf qauli. Baik. Kemudian contoh al-mauquf al-fi'li. Oh ya, tadi saya lupa, di sini ada catatan yang walau takhallalathu ar-riddah, walaupun diseling-selingi riddah, diseling-selingi dengan kemurtadan, itu contohnya Al-Ash'ad bin Qais. Al-Ash'ad bin Qais ini dia murtad, namun di masa Abu Bakar ya dia kembali masuk Islam. Nah, maka di sini letak khilafnya di kalangan para ulama. Apakah dia tetap dianggap sebagai seorang sahabi atau tidak, Al-Ash'ad bin Qais. Ya. Namun pendapat yang lebih kuat insyaallah ya, bahwa Al-Ash'ad bin Qais ini termasuk sahabi walaupun dia sempat murtad. Ya, sepertinya Imam Ahmad juga punya ininya ya, punya musnadnya Al-Ash'ad bin Qais, wallahu a'lam. Baik, kembali ke tadi. Mauquf qauli, ucapan Ali, haditsun nas bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Qala ats-tsani al-mauquf al-fi'li. Yang kedua mauquf fi'li, mauquf yang berupa perbuatan. Ma qalahu al-Imam al-Bukhari wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammimun. Ibnu Abbas menjadi imam dalam keadaan beliau bertayamum, artinya tidak dalam keadaan beliau bersuci dengan wudu, tapi bersucinya dengan tayamum. Ya. Jadi tidak dipersyaratkan imam itu harus dalam keadaan berwudu. Kalau memang kondisinya memaksa dia hanya untuk bertayamum, maka sah dia sebagai imam.
Baik, ini mauquf al-fi'li. Perbuatannya Ibnu Abbas. Beliau sholat, mengimami sholat, ya, dalam keadaan sucinya itu dengan tayammum, bukan dengan wudu. Baik, as-salis yang ketiga, al-mauquf at-taqriri. Mauquf takriri yang berupa persetujuan, ya, atau bisa kita bahasakan, ya, tidak mengingkari. Jadi para sahabat tidak mengingkari. Kaqauli tabi'i, seperti ucapannya tabi'i, ya, fa'altu kada bihadratis sahabi walam yunkir alayya. Ya, aku melakukan hal yang demikian di hadapan seorang sahabat. Ya, aku melakukan hal yang demikian di hadapan seorang sahabat, walam yunkir alayya, dan dia tidak mengingkari diriku. Dan dia tidak mengingkari diriku. Ini al-mauquf at-taqriri. Kemudian beliau tutup pembahasan tentang mauquf. Ya, di sini beliau berikan faedah yang sangat bermanfaat. Qala faidatun idza qala as-sahabi minas sunnati kada wa kada, ya, au qala kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kada wa kada, au an yaqula qawlan la majala lil ijtihad lil ijtihad asy-syakhsi fihi, fahada la ya'khudhu hukmal mauquf wa innama yusammal marfu hukman. Baik. Apabila ada seorang sahabat yang mengatakan, ya, termasuk dari sunnah demikian dan demikian. Ya, ada seorang sahabat mengatakan termasuk dari sunnah demikian dan demikian. Ya. Atau dia mengatakan kunna ala ahdi Rasulillah naf'alu kada wa kada. Kami di masa Rasulullah melakukan demikian dan demikian. Atau dia mengatakan sebuah ucapan yang bukan tempatnya ijtihad pribadi, seperti hal-hal yang gaib, tentang hari kiamat, tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini bukan tempatnya ijtihad. Ada sahabat, dia nggak menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal yang demikian, tapi, ya, dia mengatakan sesuatu yang bukan lahir, bukan produk ijtihad, bukan produknya ijtihad. Ya, fahada la ya'khudh hukmal mauquf, maka yang demikian ini tidaklah mengambil hukum mauquf, tidaklah dianggap sebagai hadis yang mauquf. Wa innama yusammal marfu hukman, hanya saja ini disebut sebagai marfu hukman, secara hukum dia marfu. Dan ini banyak antum dapatkan dalam permasalahan akidah. Dalam permasalahan akidah, ya, ada asarnya Abdullah bin Abbas misalnya, ya, tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun itu diucapkan oleh seorang sahabat, tapi karena yang diutarakan itu bukan tempatnya ijtihad, maka dia teranggap marfu. Tapi ada syarat-syaratnya juga, ya. Dia tidak dikenal mengambil riwayat dari ahlul kitab. Ya, kalau dia mengambil riwayat dari ahlul kitab, ada kemungkinan yang dia sampaikan adalah ya, adalah Israiliyat. Ya. Jadi dia tidak dikenal mengambil riwayat dari Israiliyat. Baik. Qala ay bi muthabati fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi min haitsul hujjiyah. Ya, kalau disebut sebagai marfu hukman, maka dia berada pada derajat yang sama dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapannya dari sisi hujjah. Artinya dia dianggap sama dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, walaupun itu ucapannya sahabat, tapi kalau dia mengatakan, ya, minas sunnah, atau dulu kami di masa Nabi SAW melakukan demikian dan demikian, atau dia mengucapkan sesuatu yang bukan tempatnya ijtihad, maka hukumnya marfu, sama dengan ucapan Nabi SAW. Qala, ya,
Wa ma adaftahu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Zukin bidhammi zai wa kasril kaf ay ulima wa urifa wa fuhima. Zukin artinya diketahui, dikenali dan dipahami. Taib. Alhamdulillah kita selesai ya dari pembahasan beberapa pembahasan, yakni mu'an'an, kemudian mubham, dan apa yang terakhir? Kemudian sanad ali dan sanad ali dan sanad nazil, dan yang terakhir mauquf. Telah kita selesaikan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan hadis mursal dan juga gharib dan seterusnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik.